Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh-soleh semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak soleh-soleha, sebelum memulai pelajaran, mari kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak soleh-soleha, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang pertumbuhan hewan. Silahkan simak videonya sampai selesai ya. Baiklah Ananda, hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan hewan. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa hewan, yaitu di sini Ustazah ada gambar, ada hewan bebek, kemudian ada kucing, lagi ya, kemudian ada kupu-kupu, ada nyamuk, dan juga ada ikan. Perkembangbiakan pada hewan itu ada dua cara. Nah, siapa yang masih ingat apa aja? Iya, itu pertama ada dengan cara bertelur, dan yang kedua dengan cara melahirkan. Nah, pada subtema 1 kemarin kita sudah membahas hewan apa saja yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ada ayam, ada bebek, ada angsa, ada burung juga, dan masih banyak lagi. Kemudian coba kita sebutkan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, iya, ada kucing, ada kambing, ada sapi, dan masih banyak lagi. Nah, baiklah Ananda, coba Ananda perhatikan gambar yang Ustazah pegang ini. Nah, ini ada siklus perkembangbiakan pada bebek. Nah, gambar pertama ini ada, coba perhatikan, ini gambar telur. Nah, kemudian telur menetas, lalu keluarlah anak bebek. Nah, anak bebek kemudian mengalami pertumbuhan menjadi bebek muda, dan kemudian bebek muda tumbuh lagi menjadi bebek dewasa. Kemudian bebek dewasa kembali bertelur. Nah, begitu terus siklusnya. Nah, setelah mengamati perkembangbiakan pada bebek tadi, coba Ananda sebutkan hewan apa saja yang memiliki kemiripan secara fisik maupun perkembangbiakannya dengan bebek, yaitu ada hewan ayam, kemudian juga ada angsa. Nah, silakan Ananda lihat gambar yang Ustazah pegang ini. Ini adalah siklus pertumbuhan dan perkembangan pada kucing. Nah, gambar pertama ini adalah gambar bayi kucing. Bayi kucing mengalami pertumbuhan menjadi anak kucing. Anak kucing kemudian tumbuh lagi menjadi kucing muda. Kucing muda tumbuh lagi menjadi kucing dewasa. Kemudian kucing dewasa berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, ini bayi-bayi kucingnya. Begitu seterusnya siklusnya kembali berputar. Baiklah Ananda, kita lanjut ke hewan yang ketiga, yaitu ada ikan. Nah, ikan itu merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Nah, ikan itu ada yang hidup di air tawar, air laut, dan juga ada di air payau. Nah, dalam sekali bertelur, ikan itu bisa menghasilkan ribuan telur. Nah, itu hebatnya ikan. Kemudian, ini Ustazah punya gambar ikan. Ini Ustazah akan menjelaskan bagian-bagian tubuh ikan. Nah, yang ini ada mata ikan. Mata fungsinya tentu untuk melihat. Kemudian ada mulut. Nah, kemudian ini ada insang. Yang ini insang. Nah, itu gunanya untuk ikan bernafas. Kemudian juga ada sirip. Nah, ada sirip dada, ada sirip perut, ada sirip punggung, dan ada ekor. Gunanya untuk apa Ustazah? Gunanya untuk ikan berenang. Kemudian seluruh tubuh ikan itu dipenuhi oleh sisik dan lendir. Nah, ini ada sisik ikannya. Nah, fungsi sisik itu untuk melindungi tubuh ikan. Kemudian lendirnya untuk apa Ustazah? Nah, lendir ikan berfungsi untuk mempermudah ikan berenang.
Baiklah Ananda, kita masuk ke hewan yang keempat, yaitu kupu-kupu. Nah, ada banyak jenis kupu-kupu yang dapat kita temui di sekitar kita. Ukuran kupu-kupu ada yang besar dan ada yang kecil dengan berbagai macam motif dan juga warna. Nah, biasanya hewan itu akan memiliki bentuk yang sama dengan induknya. Misalnya, anak kucing yang baru lahir itu akan memiliki bentuk yang sama dengan induknya. Contoh lain lagi misalnya ayam. Ketika ayam bertelur dan telurnya menetas keluar anak ayam, maka anak ayam itu akan memiliki bentuk fisik yang sama dengan induknya, yaitu ayam. Tetapi tidak semua anak hewan saat baru menetas sama dengan induknya. Contohnya kupu-kupu, lalat, nyamuk, dan katak. Silakan Ananda lihat gambar yang Ustazah pegang. Ini adalah siklus perkembangbiakan pada hewan kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kupu-kupu biasanya diletakkan di atas daun. Nah, kemudian setelah beberapa hari, telur kupu-kupu ini menetas menjadi ulat. Kemudian ulat memakan daun-daunan. Kemudian tumbuh besar ulatnya, berubah menjadi kepompong. Nah, di dalam kepompong ini, kupu-kupu mengalami pertumbuhan. Nah, ulat akan berubah menjadi kupu-kupu. Kemudian kupu-kupu keluar dari kepompong dan kemudian terbang, berubahlah menjadi kupu-kupu dewasa. Baiklah Nanda, kita memasuki hewan yang kelima atau yang terakhir, itu adalah nyamuk. Nah, nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Kemudian telur nyamuk berada di atas air. Telur nyamuk berubah menjadi jentik-jentik nyamuk. Kemudian jentik-jentik nyamuk ini berubah menjadi pupa atau kepompong. Nah, kemudian kepompong atau pupa ini berubah menjadi nyamuk dewasa. Nah, tahapan perkembangan nyamuk ini berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Nah, beberapa nyamuk itu bisa menjadi penyebab berbagai macam penyakit yang mematikan. Salah satunya yaitu demam berdarah. Nah, penyakit demam berdarah itu berbahaya loh, bisa menyebabkan kematian. Maka dari itu, kita harus menjaga kebersihan. Kenapa? Karena nyamuk sangat suka hidup di air yang menggenang. Nah, Nanda, jadi nyamuk itu suka sekali hidup di air yang tergenang. Sekali bertelur, nyamuk bisa menghasilkan ratusan telur. Nah, maka dari itu kita harus menjaga lingkungan dan penampungan air di sekitar kita agar tidak dijadikan tempat untuk berkembang biaknya nyamuk. Baiklah Nanda soleh-soleha, menjaga kebersihan lingkungan merupakan salah satu tugas kita. Kita harus saling mengingatkan agar lingkungan kita tetap sehat. Nah, bagaimana caranya Ustazah? Dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kita juga harus membersihkan barang-barang yang tidak terpakai supaya tidak menjadi sarang penyakit. Kemudian apalagi ya, kita juga harus memakan makanan yang sehat dan halal supaya daya tahan tubuh kita tetap baik. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha jamilun yuhibbul jamala, yang artinya sesungguhnya Allah adalah zat yang maha indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Tabrani dan kebersihan dan keindahan adalah hal yang sangat disukai Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyukai lingkungan yang kotor dan sampah yang berserakan. Nah, sebagai muslim, tentu kita ingin melakukan hal yang disukai oleh Allah. Maka dari itu kita harus menjaga kebersihan ya. Baiklah Ananda, cukup sekian materi yang dapat Ustazah sampaikan. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin, dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.